Oke, shalom buat kita semua. Kembali kami menyapa teman-teman yang berada di rumah dalam kondisi yang lebih luar biasa lagi. Tetap kita harus selalu bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang mari sama-sama kita di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus dengan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan dong di rumah. Kita akan memuji nama Tuhan Yesus bersama-sama. Yeay! Terpujilah namamu ya Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Sorakan buat Engkau Tuhan Yesus. Satu hati kami nyatakan, Kerajaanmu kekal. kerajaanmu kekal Akhirnya di rumah selamanya. bersama-sama kita angkat tangan buat Tuhan kita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan yang berkuasa. Yang meminta untuk selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yeay. Yesus. Terpujilah namamu, Kami memuji namamu ya Tuhan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Amin. kerajaanmu kekal selamanya. Sorakan buat Tuhan kita. Here we go. Engkaulah Raja atas dunia, Amin. yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamat. Engkaulah Raja. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Dia menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, Dia menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, Dia menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Bertepuk tangan. Engkau Tuhan yang berjaya. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Engkaulah Raja kami dan Tuhan kami. Engkau yang bertahta atas alam semesta dan hidup kami. Haleluya. Yang penuh gembira dan sukacita buat Tuhan kita Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat menyerukan nama Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Haleluya. Berdun di rumah tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, Haleluya. Untuk lagu ini, mari kita lebih semangat lagi menyembah Tuhan Yesus. Yeah. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh,
Tuhan kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita menyembah dan puji nama Tuhan kita Yesus. Oh, haleluya. Oh, kami datang memuji-Mu Tuhan. Kami bersama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. wow, Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan kamu serukan namanya. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau yang bertata atas kehidupan kami Yesus. Wow, wow, wow. Sama-sama kita nyanyikan buat Tuhan kita. Katakan serukan nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Biasa, berkasa dan perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan suaramu. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus dia luar biasa, Biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus namanya. Yesus nama di atas. Katakan sekali lagi buat Tuhan kita, Yesus namanya. Yesus nama di atas segala nama. We thank you Lord, we thank you Lord. Yeay. Haleluya. Boleh dong tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan kami. Yeay. Teman-teman yang sudah menerima sukacita daripada Tuhan Yesus, kami undang untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita menyembah Tuhan Yesus. Di hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan, kami percaya Tuhan juga menaruh harapan yang luar biasa atas kami. Oh, seperti ketika kami tahu, ketika Engkau menguji kami tetap setia. Kami tetap setia di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami minta hadirat-Mu Tuhan. Oh, ralabatakashkalarabah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu. Sama-sama kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak di. Kau mau nyanyikan, kau mau sorakan Hosana buatku Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak di. Lebih dahsyat lagi, naikkan pujian ini buat Tuhan Yesus. Hosana, ini setiap kami ya Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan, Engkau layak kami yang bertata atas kami. Engkau ada bagi setiap pribadi kami. Kami muliakan, kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah juru selamat kami, Tuhan Yesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah. teman-teman saja yang di rumah, angkat suaramu buat Tuhan Yesus. Ku nyanyi Hosana, ambil waktumu saat ini buat Dia. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami datang ya Tuhan Yesus. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Lebih dahsyat lagi, sorakan Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
disembah, Kau layak, Kau layak disembah, Kau layak sembah. Yeah. Engkau yang percaya, berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya buat Tuhan kita. Yeah. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama teman-teman kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, yang mengikuti ibadah streaming kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh membuahkan yang baik dari firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak Jesse, apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat. Dan kakak yakin dan percaya semua dalam lindungan Tuhan, amin. Ya, kita pasti sudah rindu untuk beribadah secara langsung di gereja dan bertemu dengan teman-teman kita, anak-anak remaja yang lain, bertemu dengan kakak-kakak pembinanya juga. Kakak yang yakin percaya pasti semuanya rindu, amin. Nah, walaupun begitu kita tetap bisa beribadah di rumah, dan kakak yang percaya Roh Kudus ada dalam kita. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk tetap kita beribadah di rumah dengan sungguh-sungguh tanpa melihat handphone yang lain, hanya melihat ibadah Jesse saja, amin. Nah, di pagi hari ini kakak mau sharingkan firman Tuhan, di mana keadaan hari-hari sekarang ini yang kita perlu hikmat, yang kita perlu kecerdasan. Nah, kakak bawa tema hari ini tentang keadaan manusia pada saat akhir zaman, akhir-akhir saat ini, hari-hari seperti ini. Kita buka 2 Timotius 3. Kita baca sama-sama ya anak-anak Jesse di rumah. Anak-anak remaja pasti punya Alkitab, pasti punya gadget, pasti punya Android, tablet, laptop dan segala macamnya. Kakak yakin dan percaya pasti, karena kita pun ibadah belajarnya juga online, amin. Nah, kita buka 2 Timotius 3 ayat 1 dulu kita baca ya. Kita tahu bahwa judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Kita bukan membicarakan pada saat hari ini akhir zaman, no. Cuman kita berbicara bahwa hari-hari ini adalah seperti hari-hari akhir zaman. Karena di mana manusia semakin jahat, manusia semakin mencintai dirinya sendiri, manusia semakin dingin, semakin banyak yang menggunakan gadget sehingga mereka main-main game dan mereka dingin dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan
seorang yang bahkan dekat dengan dia di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Kita baca ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, mungkin seperti ini ya. Masa yang sukar itu kita melaksanakan ibadah di rumah, kita belajar di rumah, kita harus cuci-cuci tangan, kita harus, meskipun itu memang keadaan yang bersih, yang selalu tanpa pandemi pun harus kita lakukan. Itu cuci tangan, pakai masker, di rumah pun pakai masker, di sekolah misalnya mengambil PR atau tugas kita harus pakai masker. Dimanapun kita harus tetap menjaga jarak. Itu keadaan yang sukar bukan? Ya pasti, kakak yakin dan percaya itu hal yang mengganggu, sangat mengganggu keadaan. Biasanya kita mau ngomong sama teman kita di sebelah kiri kita, ngobrol enak, tiba-tiba kita harus pakai masker, jauh-jauhan. Kamu udah level berapa? Kamu dapat apa? Mabar yuk, gitu ya kan? Deket-deketan. Nah sekarang gak bisa lagi seperti itu ya kan? Itulah keadaan yang sukar. Hari-hari sekarang kita alami seperti itu. Kakak pribadi juga mengalami hal yang seperti itu. Amin. Yang ayat kedua kita baca, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Kakak baca iklan-iklan yang spin itu, yang misalnya dia, kamu mengganggu desaku ya, katanya gitu kan. Nah bahkan orang tuanya pun yang main game itu diganggunya desanya marah, ya kan? Mereka jadi egois, mencintai dirinya sendiri. Masa desanya yang di dalam gamenya dia marah gitu ya kan? Bahkan abangnya sendiri misalnya desanya diganggunya, dihancurkannya, dia marah gitu. Padahal hanya sebuah game. Jadi manusia itu mencintai dirinya sendiri supaya dia bisa menang, supaya dia bisa punya poin yang banyak dan segala macamnya, dan menjadi hamba uang. Nah akhir-akhir ini banyak mungkin orang tua kita juga ya kan, ada yang mendapatkan subsidi, ada yang mendapatkan bantuan-bantuan yang lain. Nah kakak bisa melihat orang-orang yang mendapatkan, misalnya dia udah dapat ini, dia mau buat lagi supaya dia dapat yang ini, mau buat lagi supaya dia dapat yang ini. Semua dia mendapatkannya, itu dia menjadi hamba uang. Amin. Nah anak-anak remaja boleh belajar untuk saat ini, untuk lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak melakukan apa yang mungkin orang tua kita lakukan salah, yang menurut kita salah, jangan kita ikuti. Amin. Atau ada anak-anak Jesse yang mungkin dia berbohong, mama aku habis paket. Ternyata dia gak habis paket, dia hanya mau menerima uangnya saja, ya kan? Dia berbohong. Nah itulah anak yang mencintai uang, menjadi hamba uang. Amin. Kemudian kita baca, mereka akan membual. Mereka akan membual. Membual itu artinya bohong, ya kan? Makanya sekarang ada istilah tapi bohong, katanya gitu kan, ya kan? Nah itu istilah-istilah yang muncul baru-baru ini, dimana hari-hari ini ya menurut kakak hari-hari yang jahat gitu ya kan, dengan kata-kata yang tidak baik, misalnya titik, ya kan? Biasanya anak remaja yang bukan anak remaja yang nonton online ibadah ini ya, bukan ya, tapi mungkin ada anak-anak yang lain yang dia suka bahasanya titik, misalnya ya kan, atau misalnya dia suka bahasa-bahasa yang lain yang mungkin risih didengar telinga gitu ya kan. Mereka suka membual dan suka berbicara hal-hal yang tidak benar. Itulah keadaan manusia pada hari-hari terakhir ini. Amin. Anak-anak Jesse, anak-anak remaja, kakak yakin dan percaya kita semua tidak seperti itu. Amin. Kalaupun ada yang seperti itu, mari kita mendekatkan diri sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan suruh undang Roh Kudus dalam hidupmu, supaya Roh Kudus ada dan Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita tidak berbicara hal yang tidak baik, untuk kita tidak mencintai diri sendiri, untuk kita tidak membual,
untuk kita tidak egois. Amin anak-anak remaja. Kakak berharap kita semua belajar, amin. Kakak juga belajar. Dan menyombongkan diri. Mereka membual dan menyombongkan diri. Amin. Udah level berapa? Aku udah jago. Udah level ini, ya kan? Hebat. Bisa nggak? Bisa. Kamu udah ikutin bukan? Udah. Kamu udah ikutin ini nggak? Udah. Kamu sudah sampai di mana? Sudah dapat sertifikat belum? Sudah. Dia sombong. Kamu sudah sampai di mana? Nyanyinya, TikToknya, ya kan? Mereka sombong. Itulah hari-hari terakhir, amin. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka juga memfitnah. Bukan aku loh. Apalagi ya sekarang ini ya banyak ya kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Misalnya kita lihat di Facebook, di IG. Mereka suka memfitnah orang. Anak-anak remaja mereka suka memfitnah orang. Tapi bukan yang sedang mengikuti ibadah ini ya, bukan ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Halo, Mr. X, tolong ambilkan dulu minum mama, katanya ya kan. Aduh, gak lama, tunggu, aku lagi seru nih, main game. Halo, Mr. Y, Mrs. Y, tolong dong ambilkan dulu tolong dong sapukan rumah kita. Tunggu dulu mak, aku lagi zoom ini. Padahal gak zoom ya kan. Dia bohong. Oke? Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Kita kakaknya, teman-teman Jesse yang lain, atau ibadah-ibadah online seperti ini, mereka tidak mengikuti. Udahlah, samanya itu. Atau mengikuti hanya setengah. Setelah itu bunyi handphonenya, teling 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 teling. Ditinggalkan ibadahnya, tidak dari awal sampai akhir. Tidak memperdulikan agama lagi. Mereka sudah jauh dari Tuhan. Itulah hari-hari terakhir ini. Kita tidak seperti itu ya remaja, amin. Mereka juga tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Sikit-sikit berantem, sikit-sikit bersikut-sikut, sikit-sikit mereka itu marah. Tidak suka berdamai, tidak tahu mengasihi. Padahal Tuhan itu kasih, amin. Suka menjelekkan orang lain. Itulah keadaan manusia hari-hari ini. Kita perlu belajar banyak dan kita perlu Tuhan dalam hidup kita supaya kita itu enggak mengikuti apa yang ada saat ini. Semuanya serba digital, semuanya serba gadget. Apapun yang dilakukan teman kita si A, si B, si C, kita tahu. Apapun yang dilakukan dan kemanapun teman kita berada, kita tahu. Tidak ada lagi yang tersembunyi di hari-hari ini. Amin. Jadi kita harus ada hikmat, kita harus ada Roh Kudus, amin. Mereka juga tidak dapat mengekang diri, garang, pemarah, temperamen. Tidak suka yang baik-baik. Mereka suka yang jahat-jahat. Gak usahlah harus sampai membunuh misalnya. Yang jahat-jahat itu misalnya dalam hal yang kecil aja. Misalnya dia suka cakap kotor, ya kan. Aduh, kebablasan. Dia bilang titik. Yang sekarang lagi viral ya. Dan pihak yang berwajib itu melarang untuk mengatakan titik itu. Nah itu kita ceploskan secara tidak sengaja. Kenapa? Karena kita mengikuti zaman. Boleh kita mengikuti zaman, tapi kita harus tetap berhikmat. Amin anak-anak remaja, dimanapun engkau berada, kakak yakin dan percaya kamu pasti mendengarnya. Amin. Dan kita sama-sama belajar. Kemudian apa lagi yang terjadi di hari-hari terakhir, di hari-hari yang mungkin kita berpikir bahwa ini udah akhir zaman gitu ya kan. Tapi kita gak tahu akhir zaman itu kapan. Karena ketika akhir zaman itu pasti Tuhan sudah datang. Begitu. Tapi ada tanda-tandanya. Ayat yang keempat kita baca, mereka suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak sok tahu, padahal gak tahu. Iya ya, oh iya betul itu, iya gini. Padahal, oh iya ya apa ya tadi ya, gitu. Mereka suka sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mereka lebih menuruti keinginan daging mereka. Yang biasanya mereka bangun pagi jam 6:30 atau jam 6 karena mereka mengikuti sekolah biasa seperti formal.
Nah sekarang karena mereka online, mereka suka bangun misalnya jam 10, jam 12. Udahlah nanti, atau dihidupkan Zoom-nya tapi orangnya gak ada. Mereka mengikuti kedagingan. Tapi kakak yakin dan percaya anak-anak remaja boleh belajar. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka tetap belajar beribadah seolah-olah mereka melihat handphone itu seolah-olah mereka beribadah. Aku beribadah loh mama. Padahal tidak. Mereka tidak beribadah. Mereka hanya melihat misalnya YouTube. Lagu apa yang mau kupelajari hari ini untuk di TikTok-kan. Lagu apa atau apa gerakan yang mau kupelajari hari ini untuk aku viralkan gitu. Boleh. Kita nggak boleh ketinggalan zaman. Boleh kita ikuti, tapi kita harus ada hikmat. Jangan kebablasan sampai kita menjadi berdosa. Amin. Nah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kata firman Tuhan, jauhilah mereka itu. Kita semua harus menjauhi mereka itu. Tapi tetap kita ada kasih. Kita tetap rangkul dia, kita tetap kasih firman Tuhan di Facebook, di IG, di dimanapun medsos kita tetap rangkul teman-teman kita tetap tanya keadaan mereka, kita tanya apa yang menjadi pergumulan mereka, dan kita doakan mereka supaya mereka tidak jauh dari Tuhan. Amin anak-anak remaja, amin. Katakan pada dirimu sendiri, engkau pasti berhasil menaklukkan dunia ini, amin. Pasti, walaupun kita mengikuti zaman, kita tetap pada jalur yang baik. Amin, anak-anak remaja. Iya. Nah, sampai di situ ayat firman yang kakak sharingkan. Kakak berharap kita semua belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, sebab firman Tuhan itu membuat kita bertumbuh. Karena firman Tuhan, kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Demikian kata firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan itu adalah hidup kita. Firman Tuhan itu adalah ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kita harus tetap berjalan pada firman Tuhan. Boleh mengikuti zaman, boleh mengikuti yang saat ini lagi misalnya apa yang lagi saat ini viral, TikTok, semula, atau apapun. Kita boleh ikuti yang baiknya. Yang jahatnya tidak kita ikuti. Kita sortir yang mana. Amin anak-anak remaja. Kakak berharap anak-anak remaja boleh membenahi diri, boleh beribadah sendiri di rumah setiap pagi, supaya kita tetap di dalam jalur yang benar. Supaya kita tidak mengikuti hari-hari yang jahat ini, di mana yang hari-hari sekarang ini terlalu banyak merebak dan terlalu banyak berserak hal-hal yang tidak baik. Bahkan dari anak kecil sampai yang dewasa sampai yang tua, mereka mengikuti zaman. Zaman apa? Zaman digital. Amin anak-anak remaja. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus. Mari anak-anak remaja angkat kedua tanganmu, undang roh Tuhan dalam hidupmu. Anak-anak remaja yang ada di rumah, mari kita berdoa buat keluarga kita, buat papa mama kita, buat adik kita, buat kakak abang kita, supaya mereka tetap di jalur yang baik, mengikuti zaman yang baik yang sekarang ini. Tetap kita di jalur yang mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Oh Jesus, ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak terima kasih Tuhan untuk anak-anak remaja-Mu yang mengikuti ibadah streaming ini. Tuhan memberkati mereka,
Jikalau mereka Tuhan bersama dengan mama papa mereka, biarlah Tuhan memberikan kesatuan hati di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Jikalau anak-anak remajamu Tuhan saat ini ada yang keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus mereka dalam keadaan yang sehat. Oleh bilur-bilur Yesus mereka dalam keadaan sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati ibadah online mereka, Engkau memberkati pendidikan online mereka, Engkau memberkati ya Tuhan pertumbuhan mereka, perkembangan mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan usaha orang tua mereka, Engkau memberkati ya Tuhan setiap keluarga anak-anak remajamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami berdoa dan kami sepakat Tuhan untuk negeri kami ya Tuhan, untuk bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan ada bagi bangsa kami ya Tuhan. Biarlah pemulihan Tuhan ada bagi negeri kami ini Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menjalankan ibadah kami, menjalankan pendidikan kami seperti biasanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, presiden kami dan wakil presiden serta jajaran pemerintahan kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan para kakak-kakak pembina remajamu ya Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak remajamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa buat gembala sidang kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati tim penggembalaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melekatkan hati Tuhan ke dalam hati kami ya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh bersama dengan Tuhan menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan kami boleh berada di jalur yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami untuk kota kudusnya Tuhan. Shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudusnya Tuhan. Diberkati sawaladangmu, diberkati puri-purimu, diberkati tembok-tembokmu, diberkati anak-anaknya yang ada di kota kudusnya Tuhan Yerusalem. Diberkati juga remaja-remaja yang ada di Yerusalem. Diberkatilah Tuhan. Demikian juga terjadi bagi kami, bagi anak-anak remajamu, bagi keluarga anak-anak remajamu, bagi bangsa kami dan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, buka kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, damai sejahteranya yang kudus, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus melimpah menaungi kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan anak-anak remaja, sama-sama kita katakan amin.